Menjahit badai di ujung teluk. Cerita dimulai di sebuah desa nelayan kecil yang terpinggirkan. Kita diperkenalkan dengan Arumi, seorang wanita berusia 40 tahun dengan telapak tangan yang kasar karena bertahun-tahun menarik jaring dan terpapar air garam. Arumi bukan wanita biasa di desanya. Setelah suaminya hilang ditelan badai 5 tahun yang lalu, ia menolak untuk dianggap sebagai janda yang malang. Ia mewarisi sebuah perahu kayu tua yang bernama Sri Kandi. Ia memperbaiki perahunya sendiri, menambal kayu-kayu yang lapuk dengan tekad yang lebih keras dari besi. Musim paceklik tiba, ikan-ikan menjauh dan desa mulai kelaparan. Arumi memutuskan melakukan sesuatu yang dianggap gila. Ia akan berlayar lebih jauh melampaui zona terlarang, yaitu sebuah area di mana arus bawah laut sangat kuat dan badai bisa muncul tanpa peringatan. Ia berhadapan dengan gelombang setinggi rumah, mesin perahu yang mendadak mati dan rasa takut yang melumpuhkan. Disinilah sisi tangguh Arumi, bukan berarti ia tidak takut, melainkan bagaimana ia mengelola ketakutan menjadi tindakan teknis, memperbaiki mesin dengan tangan yang bergetar namun pasti, dan menyeimbangkan perahu agar tidak terbalik. Arumi berhasil menembus badai. Saat ia sampai di zona yang dianggap terkutuk itu, ia tidak menemukan emas, melainkan menemukan kawanan ikan yang berlimpah. Sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh penduduk desa karena ketakutan mereka sendiri. Namun, ia pun tidak serakah. Ia hanya mengambil secukupnya untuk mengisi palka perahunya. Perjalanan pulang adalah saat refleksi. Ia menyadari bahwa ketangguhan bukan tentang menaklukkan alam, melainkan tentang berdamai dengannya. Ia membawa pulang bukan hanya ikan, tetapi juga peta mental tentang arus laut yang akan menyelamatkannya, desanya dari kelaparan. Arumi tiba di dermaga saat fajar menyingsing. Penduduk desa yang tadinya mengira ia sudah mati, tertegun melihat perahu Sri Kandi kembali dengan beban penuh. Cerita ini berakhir bukan dengan Arumi menjadi pahlawan yang sombong, melainkan ia membagikan hasil tangkapannya secara cuma-cuma dan mengajarkan pria-pria desa bagaimana cara menavigasi arus yang ia temukan. Ia tetap menjadi dirinya yang dahulu, rambut asin dan berkulit gelap. Tapi sekarang, cara orang lain melihatnya telah berubah. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak meminta pengakuan. Ia hanya perlu melakukan apa yang benar, meski harus berjalan sendirian. Pesan moral dari cerita ini adalah, tekankan bahwa tangguh bagi Arumi adalah tentang ketahanan, bukan tentang meniadakan rasa takut, melainkan berjalan menembusnya. Itulah tadi seputar cerita wanita tangguh yang tidak akan takut dengan arus badai, sekuat apapun itu dan sekencang apapun itu. Bukan berarti takut, tetapi kita harus melawan. Melawan rasa takut menjadi sebuah kekuatan.
Di mungkin berat. Tempat negara lah Esa. Mak kiri. Balik yang lain yang terus dibangun batunya. Apa yang gandengan? Hah? Agak enak dipancing ya.